الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-27 Ramadan yang sudah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru, yaitu istiqamah. Jadi bagi adik-adik yang mencatat, tema kita pada malam hari ini yaitu istiqamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata istiqamah itu berasal dari istiqamah yastaqim istiqamatan, yang artinya tegak lurus, tetap, sikap teguh pendirian dan konsisten terhadap apa yang dia lakukan. Nah, di dalam bulan Ramadan ini itu amat sangat diminta keistiqomahan kepada kita semua. Kalau ditengok dari jumlah jemaah yang hadir di masjid yang kita muliakan ini, Masjid Paripurna Darul Aman, semua jemaahnya insyaallah istiqomah ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di akhir-akhir Ramadan ini ada di salah satu story Instagram saya tengok orang lebih mementingkan Lailatul Bazar ketimbang Lailatul Qadar. Lailatul Bazar, malam-malam mencari bazar, di mana tempat yang murah. Nah, disitulah ramai orang sekarang. Berbeda dengan jemaah yang di Darul Aman ini, tak tertarik, tak tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang meninggalkan ibadah salat tarawihnya. Semoga kita semua ini istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam makna yang lebih luas, istiqamah itu berarti bersikap teguh pendirian, melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan, keislaman, meskipun harus menghadapi segala cobaan dan halang rintangan. Maka tak semua orang yang bisa istiqamah ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Muslim nomor yang ke-38, kala ketika dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepadaku di dalam Islam atau satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang setelah itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah fastaqim. Maka Rasulullah menjawab, beriman kepada Allah, katakanlah beriman kepada Allah,
kemudian beristiqomahlah dengan perkataan beriman kepada Allah itu. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika istiqomah ini kita bawakan ke dalam kehidupan kita, poin-poinnya yang pertama yaitu istiqamah dalam keimanan. Lisannya, ucapannya, tindak tanduknya, setiap kelakuannya sehari-hari istiqamah dalam kebaikan. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu, di antara bentuk tanda-tanda keimanan pada seseorang yaitu ada ketakwaan pada dirinya. Maka bagaimana dengan takwa ini? Seseorang akan bisa istiqamah apabila ada ketakwaan pada dirinya. Sebab ketika sahabat Nabi Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa yang engkau ketahui tentang takwa ini?" Maka Ubay menjawab dengan memberikan pertanyaan kembali kepada Umar. "Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di suatu tempat yang jalan tersebut penuh dengan duri?" Maka Umar menjawab, "Pernah." "Lantas apa yang akan engkau lakukan untuk sampai ke tujuanmu?" Apa kata Umar? "Tentu saya akan berhati-hati untuk menghadapi jalan yang penuh duri tersebut." Lalu apa kata Ubay? Itulah yang dinamakan dengan takwa. Berhati-hati inilah yang dinamakan dengan takwa. Maka orang-orang yang berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, disitulah dia akan mendapatkan keistiqomahan dalam kebaikan tersebut. Hanya orang-orang yang berhati-hati dalam hiduplah yang mudah untuk mendapatkan keteguhan dalam beribadah. Orang yang berhati-hati dalam bersikap, dalam berucap, disitulah dia akan menemukan keistiqomahan dalam kebaikan. Kalau orang-orang yang tak berhati-hati, hari ini kadang dia beriman, besok lagi belum tentu. Hari ini kadang dia bertakwa kepada Allah, besok pagi belum tentu. Apa sebab? Terkadang kehati-hatian itu tidak dia hadirkan dalam dirinya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bentuk tanda keimanan seseorang itu dinilai dari rasa malunya. Maka dalam hadis yang sering kita dengarkan ada yang al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Di hadis yang lain, antara malu dan iman ini selalu bergandengan di setiap kondisi dan situasi. Apabila malu hilang pada diri seseorang, maka akan sirnalah iman pada dirinya. Kalau sudah tidak ada malunya, bagaimana bisa istiqomah pada kebaikan? Sebab malu itu pangkalnya, malu itu sebagian dari iman. Bisa kita tengok orang-orang sekarang. Di malam ini saja, berapa banyak orang yang tak malu kepada Allah. Orang azan di masjid, berjamaah di masjid, salat tarawih di masjid, mereka disibukkan dengan hilir mudi. Terkadang paling mirisnya, ayahnya, ibunya yang mengajak anaknya keluar untuk mencari pernak-pernik untuk lebaran, macam-macam. Maka bagaimana istiqomah itu bisa kita lakukan kalau dalam mencari untuk ikhtiar mendapatkan istiqomah itu tidak kita lakukan. Sama dengan perihal hidayah, maka jangan ada perkataan itu menunggu hidayah. Mau sampai kapan hidayah itu ditunggu kalau tidak ada ikhtiar dari diri kita? Istiqomah itu bisa kita dapatkan kalau ada ikhtiar dari diri kita. Ketakwaan kepada Allah, tumbuhkan sifat rasa malu kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang kedua yang mesti kita istiqomahkan dalam kehidupan kita adalah istiqamah dalam mencari rezeki, tapi rezekinya itu yang halal. Banyak orang yang konsisten dalam bekerja, banyak orang yang teguh dalam bekerja itu banyak, tapi tidak semua yang bekerja itu konsisten pada halal yang dia dapatkan. Tidak semua yang bekerja itu, yang dia cari itu kebaikan untuk dibawa untuk anak dan istrinya. Maka kata Rasulullah SAW, yang membuat manusia itu rusak adalah muhlikat, rusak hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dia perturutkan.
manusia-manusia yang menjalani hidup di dunia ini, ketika sudah berbicara tentang pekerjaan, kebahagiaan, membahagiakan anak, kalau dia perturutkan hawa nafsunya, akan jauh pada kebaikan. Maka disitulah Allah katakan di surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sampai dilalaikan oleh anak-anak kalian, oleh harta-harta kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teguh pendirian, istiqamah itu pasti selalu ingat kepada Allah. Lantas ketika dia dalam mencari rezeki, dia cari yang tak baik, yang tak patut dia bawa pulang, bagaimana istiqamah itu akan hadir pada dirinya? Sedangkan yang dia cari untuk anak istrinya, yang dia makan untuk dikonsumsi saja, tak dia ingat kepada Allah bahwa ini tak baik untuk dirinya. Maka orang-orang yang istiqamah pada kebaikan mengais rezeki ini akan dia tengok sebaik mungkin, akan dia pandang sedetail mungkin. Ini layak nak untuk dibawa pulang, ini layak nak untuk dikasih ke anaknya, ini patut nak untuk dikasih kepada keluarganya. Tapi kalau orang yang terjerumuskan memperturuti hawa nafsunya, tak akan dia pandang. Yang penting anaknya bahagia, yang penting istrinya bahagia, yang penting hartanya banyak. Maka disitulah Allah katakan alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kita. Bermegah-megahan itu telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sehingga sampai nantinya di alam kubur barulah di situ dia sadar ternyata yang dicari selama ini itu tidak ada padanya kebaikan. Yang dicari dibawa pulang itu tidak ada kehalalan. Maka istiqamah dalam mencari rezeki ini perlu, penting. Apa sebab? Tak takut kita ketika memberikan yang tak halal kepada anak kita. Tak takut kita memberikan yang tak halal kepada istri kita, kepada orang tua kita. Jangan hanya karena ingin dipandang itu baik di mata orang banyak, kita cari sesuatu yang tak kita pandang lagi itu baik atau buruknya terhadap sesuatu tersebut. Maka apa kata Rasulullah SAW? Akan datang satu zaman di mana manusia tak lagi memandang baik dan buruknya terhadap sesuatu. Di mana manusia tak lagi memandang halal dan haramnya terhadap sesuatu. Yang penting tujuannya itu tercapai. Itulah orang-orang yang diikuti atau mengikuti hawa nafsunya, hawa mattaba'unnya, hawa nafsu yang dia perturutkan. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan Ramadan ini tentu mengajarkan kepada kita apa arti dari keteguhan konsekuen kita dalam beribadah. Sanggup tidak kita 30 hari selalu sholat di masjid, 30 hari menekan hawa nafsu dengan berpuasa, 30 hari menahan rasa kantuk, istiqamah untuk melaksanakan ibadah-ibadah qiyamul lailnya. 30 hari ini bisa kita manfaatkan dengan baik, maka insya Allah keluar dari bulan Ramadan ini istiqamah itu akan ada pada diri kita. Itulah hasil dari kita dididik dan dibentuk selama 30 hari Ramadan ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua hendaknya senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beriman kepada Allah, dalam beramal saleh, dalam berdakwah untuk kebaikan, dan dalam mengais rezeki yang halal, rezeki yang baik. Itulah yang patut untuk kita bawa pulang. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.